Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan sahabat beriman, seseorang ingin meraih pahala dengan membaca ayat kursi, tapi tanpa sadar ia membacanya di waktu yang justru dilarang. Bukan pahala yang ia dapat, melainkan dosa. Kapan saja waktunya? Mari kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabat-sahabatku semua senantiasa dikaruniai kesehatan, dilapangkan rezekinya yang halal dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dan semoga kita semua tetap istiqomah di atas iman dan Islam hingga akhir hayat. Mari luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah itu menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua kelak beroleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara ayat-ayat Al-Quran yang agung, ayat kursi dinilai sebagai ayat yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Meskipun seluruh ayat Al-Quran mulia, namun ayat ini memiliki keutamaan tersendiri karena berisi tentang tauhid, keesaan Allah serta kekuasaannya yang mutlak. Keutamaan membaca ayat kursi erat kaitannya dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ini menunjukkan derajat dan kemuliaannya. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa ketika ayat kursi diturunkan, beribu-ribu malaikat mengiringinya, seluruh berhala jatuh, mahkota para raja terlepas, para penguasa merunduk, setan berlarian, dan para malaikat bersujud. Maka riwayat ini dinilai dhaif atau lemah dan tidak dapat dijadikan hujah. Namun makna kandungan ayat kursi sendiri sudah cukup menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya tanpa harus bergantung pada riwayat tersebut. Pertanyaan penting yang bisa kita renungkan, bagaimanakah kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan yang dijanjikan bagi orang yang membacanya? Benarkah ada waktu yang terlarang untuk membaca ayat kursi? Apa ganjarannya jika melanggar larangan tersebut? Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah
doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Ayat ini memuat makna yang sangat dalam tentang tauhid, keimanan, serta kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepadanya, wahai Abu Munzir, ayat apakah yang paling agung dalam kitabullah? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaannya beberapa kali hingga akhirnya Ubay menjawab, ayat kursi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamat bagi engkau wahai Abu Munzir atas ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, kita mungkin sering membaca ayat kursi. Oleh karena itu, mari kita pahami kembali makna agung yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat kursi Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmu Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak di antara kita mungkin bertanya, apa sebenarnya makna dari ayat yang diberi nama ayat kursi? Ayat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255 dan disebut sebagai ayat paling agung di dalam Al-Quran. Nama kursi memiliki beberapa penafsiran. Ada yang menyebutnya sebagai keluasan kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi. Ada pula yang menafsirkannya sebagai lambang pemerintahan, kerajaan, serta keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir menukil pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kursi adalah tempat letak kedua kaki Allah. Atsar ini sahih sanadnya, tetapi hakikatnya hanya Allah yang mengetahuinya. Kita imani sebagaimana adanya tanpa bertanya bagaimana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, segala sesuatu memiliki puncaknya, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah.
di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin seluruh ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Namun perlu dicatat, hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama dan dhaif oleh sebagian lainnya. Adapun yang paling kuat adalah hadis sahih riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab yang menegaskan bahwa ayat kursi memang ayat paling agung di dalam Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di balik keagungan ayat kursi ada banyak sekali keutamaan ketika kita membacanya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan selalu menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis ini sahih dan menjadi dalil kuat bahwa membaca ayat kursi mendatangkan penjagaan Allah dari gangguan setan. Adapun hadis yang lebih kuat datang dari riwayat An-Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap solat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis ini hasan sahih dan menunjukkan betapa besar keutamaan membaca ayat kursi setelah sholat. Karena itu, waktu-waktu yang disunahkan membaca ayat kursi antara lain setiap selesai sholat fardu, di pagi dan petang hari dalam rangkaian zikir, serta sebelum tidur. Namun ada pula waktu dan kondisi tertentu yang tidak boleh membaca Al-Quran termasuk ayat kursi. Yang pertama, ketika rukuk dan sujud dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, aku dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Maka agungkanlah Allah ketika rukuk dan perbanyaklah doa ketika sujud, karena doa di dalamnya lebih layak untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih dan menjadi dasar bahwa membaca ayat Al-Quran termasuk ayat kursi tidak boleh dilakukan saat rukuk dan sujud. Saat itu yang diperintahkan adalah tasbih, takbir, dan doa. Yang kedua, ketika berada di toilet atau tempat najis. Membaca Al-Quran di tempat najis dianggap tidak pantas dan bertentangan dengan adab terhadap kalamullah. Para ulama berijma' bahwa Al-Quran harus dibaca di tempat yang suci dan terhormat. Ibnul Qayyim menjelaskan dalam I'lamul Muwaqqi'in bahwa membaca Al-Quran di tempat najis adalah bentuk merendahkan kesucian Al-Quran. Maka jika seseorang berada di toilet atau kamar mandi, ia tidak boleh membaca Al-Quran dengan lisan, baik satu ayat maupun sebagian ayat. Lalu yang ketiga, ketika dalam keadaan hadas besar, apakah itu junub, haid, atau nifas. Terdapat hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis ini diperselisihkan. Sebagian ulama menilainya dhaif, sebagian menilainya hasan. Mayoritas ulama yaitu Syafi'i, Hambali, Hanafi berpendapat tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan hadas besar kecuali dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Namun mazhab Maliki membolehkan wanita haid membaca Al-Quran jika ada kebutuhan, misalnya mengajarkan atau takut lupa hafalan. Jadi yang lebih hati-hati adalah kita tidak membaca Al-Quran saat junub, haid, atau nifas,
sampai kita suci kembali. Yang keempat, ketika sangat mengantuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian solat dalam keadaan mengantuk, hendaklah ia tidur terlebih dahulu sampai ia sadar dengan apa yang dibacanya. Sebab bisa jadi ia ingin beristighfar, tapi justru mencaci dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dalam keadaan sangat mengantuk makruh hukumnya, karena dikhawatirkan terjadi kesalahan bacaan, bahkan bisa mengubah makna. Jadi, jika sudah lelah atau mengantuk berat, lebih baik istirahat dulu, lalu lanjutkan membaca Al-Quran dengan keadaan sadar penuh agar lebih khusyuk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai makna dan keutamaan ayat kursi, sekaligus waktu-waktu yang disunahkan maupun yang tidak diperbolehkan untuk membacanya. Semoga dengan memahami hal ini, kita semakin semangat membaca ayat kursi di waktu yang dianjurkan, sehingga memperoleh keberkahan, penjagaan, dan janji surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.